Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di hari yang mana kita sebagai umat Islam sedang berbahagia karena merayakan hari raya Idul Adha, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban dan ibadah haji bagi umat Islam yang mampu. Kurban merupakan pelajaran besar bagi kita untuk menahan diri kita, untuk berusaha mengikhlaskan rezeki kita yang kita miliki. Kita cinta dunia, tapi kita dekatkan diri kita, kita dekatkan harta kita dekatkan kekayaan kita dekatkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, demi mencapai derajat takwa kepadanya. Kurban menurut bahasa adalah mendekatkan dirinya sebagai hambanya kepada Sang Pencipta, Allah Tuhan semesta alam. Berbicara tentang korban, tidak bisa kita lepaskan dari sejarah yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim matikan seorang anak, berpuluh tahun lamanya beliau menanti, akhirnya Allah berikan, anugerahkan seorang anak yang sangat tampan, yang sangat soleh, yang sangat sempurna dan sangat menyenangkan. Di usia yang masih dicinta-cintanya, tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tercinta Nabi Ismail sebagai bukti kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah tersebut. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fangdur mada taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Karena Nabi Ismail adalah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat, anak yang tahu bahwa perintah ayahnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail menjawab dengan tegas, "Ya abatif'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka dilakukanlah ritual penyembelihan itu. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke tempat penyembelihan. Sebelum disembelih, Nabi Ismail meminta 3 hal kepada Nabi Ibrahim, ayahnya tercinta. Yang pertama, "Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, aku mohon lepaskanlah bajuku, karena aku takut bajuku terkena darahku. Nanti engkau bawa pulang dan akhirnya ibuku melihat darahku dan ibu teringat kepadaku dan membuatnya dia bersedih." Permintaan yang kedua, "Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, aku mohon ikat sekencang-kencangnya aku, supaya aku tidak meronta-ronta, sehingga engkau tidak susah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Permintaan yang terakhir atau yang ketiga, "Wahai ayahku,
sebelum engkau menyembelihku, aku mohon asahlah pisau setajam-tajamnya, supaya aku tidak terlalu merasakan sakitnya ketika aku disembelih. Akhirnya permintaan itu dipenuhi oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menyiapkan pisaunya dan bersiap untuk menggorok leher Nabi Ismail alaihissalam. Namun pisaunya tidak mempan untuk menggorok Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya Nabi Ibrahim mengasah pisaunya setajam-tajamnya, tetapi apa yang terjadi? Ya, pisau itu tidak bisa mempan untuk menggorok lehernya Nabi Ismail. Diasah lagi sampai dengan tajam, dan dicoba juga untuk menggorok batu, ya, untuk membelah batu, batunya terbelah. Tapi pada saat untuk menggorok lehernya Nabi Ismail, pisau itu tidak mampu dan tidak berguna. Melihat ketulusan, keikhlasan, kesungguhan, keimanan, ketakwaan dari dua insan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seekor kambing kibas dari surga dan digantikannya Nabi Ismail dengan hewan tersebut. Subhanallah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu sangat luar biasa. Semesta alam bertakbir, malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim meneruskan, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi Ismail meneruskan, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian sejarah singkat ibadah kurban. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga keimanan, ketakwaan kita benar-benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.